Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran fisika dasar untuk pokok bahasan fluida bagian ketiga. Adapun pokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu macam-macam aliran fluida, kemudian persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan viskositas, serta bilangan Reynolds. Nah, yuk kita lihat pembahasan setiap pokok bahasan ini. Setelah mempelajari fluida statis, mari kita perluas pengetahuan tentang fluida dengan mempelajari fluida dinamika. Kita akan lihat bahwa persamaan-persamaan Newton yang telah kita pakai pada dinamika partikel dapat diterapkan pula pada fluida. Salah satu besaran yang penting dalam mempelajari fluida bergerak adalah laju aliran fluida. Laju aliran mengukur jarak yang ditempuh satu elemen dalam fluida per satuan waktu. Kita akan menentukan persamaan yang berlaku untuk fluida yang mengalir dalam saluran tertutup, baik yang penampangnya selalu tetap atau berubah. Di sini asumsi yang digunakan adalah tidak ada kebocoran selama aliran fluida. Nah, perhatikan pada gambar berikut ya. Pada gambar tersebut sebuah elemen fluida yang selingkar ini berpindah sejauh delta X. Nah, dia berpindah sejauh delta X. Maka laju aliran fluida didefinisikan sebagai V sama dengan delta X per delta T. Debit aliran adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Untuk menentukan persamaan debit aliran, mari kita memperhatikan gambar berikut. Jika aliran fluida adalah V, maka delta X adalah V kali delta T, sehingga elemen volume fluida yang mengalir adalah delta V sama dengan delta V delta T. Jadi V di sini yang besar itu merepresentasikan volume dan V kecil merepresentasikan kecepatan aliran. Debit aliran fluida didefinisikan sebagai Q sama dengan delta V per delta T. Ini perubahan volume tiap satuan waktu. Atau kalau delta V-nya kita ganti dengan persamaan ini, maka diperoleh persamaan yang baru yaitu Q sama dengan delta V kali delta T per delta T. Nah, delta T nya habis, maka tinggal bahwa debit aliran itu adalah A kali V. Ini adalah kecepatan aliran ya. Ya, kita lihat contoh, misalnya air yang mengalir keluar dari keran ditampung dengan ember. Setelah 1 menit, ternyata jumlah air yang tertampung adalah 20 liter. Jika diameter penampang keran adalah 1 cm, berapakah laju aliran fluida dalam pipa keran tersebut? Nah, kita jawab dulu. Dalam 1 menit, delta T sama dengan 1 menit. Kita ubah dalam satuan sekon. Jadi 60. Kemudian jumlah air yang keluar keran adalah delta V 20 liter. Kita ubah juga dalam satuan MKS yaitu 0,02 meter pangkat 3. Dengan demikian debit aliran air dapat dihitung. Delta V per delta T atau sama dengan 0,02 per 60. Nah, maka diperoleh nilainya ini dalam satuan meter kubik per sekon ya. Kemudian jari-jari penampang keran adalah 1/2 atau 0,5 cm yang dijadikan juga sebagai satuan MAM yaitu MKS 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Luas penampang keran adalah pi R kuadrat atau 3,14 yang masukkan nilai-nilai yang telah ditentukan R-nya ya. Kemudian laju aliran air dalam keran
Nah, V sama dengan Q per A menggunakan persamaan tadi. Masukkan nilainya, maka diperoleh bahwa kecepatan aliran fluida dalam pipa keran adalah 4,2 meter per sekon. Nah, gampang kan? Tinggal masukkan nilai-nilai yang ditentukan oleh soal. Kemudian persamaan kontinuitas ya. Jika pipa yang dialiri fluida tidak bocor sehingga tidak ada fluida yang meninggalkan pipa atau fluida dari luar yang masuk ke dalam pipa sepanjang pipa, maka berlaku hukum kekekalan massa. Jumlah massa fluida yang mengalir persatuan waktu pada berbagai penampang pipa selalu sama akibat hukum kekekalan massa tadi. Maka diperoleh Q1 sama dengan Q2 atau A1V1 sama dengan A2V2. Nah, pada persamaan ini disebut sebagai persamaan kontinuitas ya. Ini itu dikenal sebagai persamaan kontinuitas. Berdasarkan persamaan tersebut, kita bisa mendapatkan bahwa bagian pipa yang sempit, fluida bergerak dengan kecepatan lebih cepat ya. Selanjutnya, bisa juga mengamati aliran air sungai atau selokan. Cukup kencang bukan? Tampak adanya pusaran-pusaran air. Kemudian aliran yang mengandung pusaran-pusaran semacam itu disebut sebagai aliran turbulen. Ya, bisa dilihat polanya itu pada bagian B. Membahas fluida yang mengandung aliran turbulen sangat sulit ya. Untuk itu pada bab ini kita hanya membahas aliran fluida yang tidak turbulen. Aliran semacam ini disebut aliran laminer. Nah, ini contoh pola perbedaan kedua pola daripada jenis aliran laminer dan turbulen ya. Bisa membedakan dari polanya. Salah satu hukum dasar dalam menyelesaikan persoalan fluida bergerak adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli sebenarnya adalah hukum tentang energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak sehingga keluar persamaan yang bentuknya khas. Sebagaimana lazimnya untuk menurunkan hukum Bernoulli, mari kita perhatikan gambar ilustrasi untuk menurunkan hukum Bernoulli. Perhatikan dulu untuk lokasi 1 ya. Kita lihat dulu keadaan di lokasi 1. Elemen pada lokasi 1 dikenai gaya non-konservatif sebesar F1 sama dengan P1A1, kemudian berpindah sejauh delta X, maka usaha yang dihasilkan adalah W1 sama dengan V1 delta X. V1-nya kita ganti nih ya, kita ganti dengan nilai di sini, maka menjadi P1A1 kali delta X1 sama dengan P1 kali delta V, karena ini itu tak lain adalah ya luas dikali dengan perpindahan itu tak lain adalah delta V ya. Jadi makanya diganti menjadi perubahan volume atau elemen volume. Dengan demikian, energi kinetik sama dengan ya 1/2 delta mv1 kuadrat mv1 kuadrat, kemudian delta m-nya, besaran delta m itu tak lain adalah rho delta v. Maka bisa juga dituliskan dalam bentuk lain seperti ini. Kemudian energi potensial elemen adalah U1 delta MGH1, sama dengan cara yang sama, delta M nya kita ganti dengan rho delta V, maka dihasilkan rumus seperti ini. Kemudian energi mekanik elemen EM1 sama dengan K1 tambah U1 ya, tinggal masukkan ini ke sini dan ini juga ke sini. Sekarang mari kita lihat pada elemen di lokasi kedua ya.
luas penampang pipa A1 A2 ya, A2 pada lokasi 2, kemudian ketebalan elemen pipa delta X2, volume elemen fluida delta V A2 kali delta X2, kemudian massa elemen fluida delta M sama dengan rho delta V, laju elemen adalah V2. Ya, dengan cara yang sama dengan dikenakan gaya non-konservatif F2 sama dengan P2A2 dan berpindah sejauh delta X, maka usaha yang dihasilkan W2 sama dengan negatif F2 kali delta X sama dengan negatif PA delta X dan sama dengan delta negatif P kali delta V. Kerja non-konservatif total yang bekerja pada elemen fluida jadinya W sama dengan W1 tambah W2. Nah, tinggal masukkan nilai-nilai nilai W1 ya, ini yang ya, itu untuk W2-nya, W1-nya jadi udah tadi. Kemudian selama bergerak dari lokasi 1 ke lokasi 2, elemen fluida mengalami perubahan energi mekanik. Nah, diberikan persamaan seperti ini bahwa delta IM sama dengan IM2 kurang IM1. Itu sama dengan tinggal memasukkan 1/2 rho delta V besar ya, kali V2 kuadrat dan seterusnya. Ini untuk perubahan energi mekanik ya saat bergerak dari lokasi 1 ke lokasi 2. Berdasarkan prinsip kerja energi, untuk kerja yang dilakukan gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi mekanik benda. Dengan menggunakan persamaan tadi, maka W sama dengan delta IM. Masukkan bahwa W itu P1 kurang P2 delta V, kemudian masukkan nilai delta IM, maka ketika kita mengoperasikan secara matematis, nah ini biasa ya, P1 P2 ini delta V nya dengan delta V ini jadi hilang ya, maka sederhananya dihasilkan seperti ini. Nah, hilanglah delta V di ruas kanan ya, sehingga diperoleh itu tadi. Kemudian yang bisa disusun ulang ya, yang berindeks 1 kita gabungkan di ruas kiri dan yang berindeks 2 kita gabungkan di ruas kanan. Nah, persamaan ini dikenal sebagai hukum Bernoulli. Selanjutnya kita akan melihat beberapa aplikasi hukum Bernoulli ya, seperti yang pertama asas Torricelli. Nah, hukum Bernoulli yang merupakan persamaan dasar fluida tidak kompresibel yang mengalir secara laminar atau laminer ya, telah diterapkan pada berbagai hal. Untuk lebih memahami hukum tersebut ya, yuk kita lihat aplikasinya. Asas Torricelli sebenarnya aplikasi khusus dari hukum Bernoulli, tetapi asas ini ditemukan oleh Torricelli 1 abad sebelum hukum Bernoulli dirumuskan, sehingga nama asas Torricelli telah umum digunakan. Jadi dengan menerapkan hukum Bernoulli pada lokasi 1 dan 2, ya diperhatikan ilustrasi gambar untuk menentukan laju keluar air dari suatu keran pada bak penampung yang sangat besar ini ya. Bak yang penampangnya sangat besar diisi dengan air. Di dasar bak dipasang sebuah keran yang penampangnya jauh lebih kecil daripada penampang bak. Berapa laju aliran air yang keluar dari keran? Nah, kita terapkanlah hukum Bernoulli ya, dari lokasi 1 dan lokasi 2 ya. Jadi gunakan hukum Bernoulli yang telah diperoleh dari hasil penurunan tadi. Akhirnya hukum Bernoulli dapat diaproksimasi dengan mengganti bahwa P2 sama dengan P0, P1 ya. Jadi dari sini P1 sama dengan P0,
P2 sama dengan P0, maka sebenarnya P1 itu sama dengan P2 sama dengan P0 ya. Jadi makanya variabel ini digantikan ke sini. Ini juga diganti dengan P0. Maka tinggal ya saling menghilangkan. 1/2 kita gabungin untuk 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, ini kita gabungin ke sama-sama bervariabel H ya. Nah, maka diperoleh persamaan sederhana seperti ini. Atau V2 sama dengan akar 2G H1 ke H2. Jadi ini di operasi matematika biasa saja ya. 1/2-nya dibawa ke sebelah kanan, row-nya habis ya, tewas, row-nya tewas. Maka V2 tinggal akar 2G H1 kurang H2. Nah, ini yang dikenal sebagai asas Torricelli. Kita lihat contoh, misalkan menara air dengan luas penampang sangat besar memiliki ketinggian 20 meter dari posisi keran. Jika diameter lubang keran 1 cm, hitunglah A. Laju air yang keluar dari keran, B. Debit air yang keluar dari keran, dan C. Volume air yang keluar dari keran selama 1 menit. Nah, informasi yang diberikan H1 kurang H2 sama dengan 20 meter ya. Jadi ketinggiannya 20 meter. Kemudian bagian A, laju air yang keluar dari keran. Ya, pasang saja tadi prinsip asas Torricelli ya. Diperoleh V2 sama 2G H1 kurang H2. Nah, masukkan nilainya dapat 20 meter per sekon. Kemudian jari-jari lubang keran. Ya, jari-jari lubang keran tadi diameternya kan 1 cm, berarti jari-jarinya 1/2 atau 0,5. Jadikan meter, maka A2 diperoleh dengan rumus lingkaran karena penampangnya berbentuk lingkaran. Nah, ini pangkat -3 ya. Nah, maka diperoleh A2 sama dengan 7,8 kali 10 pangkat -5 meter kuadrat. Debit aliran air yang keluar Q sama dengan, tinggal masukkan persamaan kontinuitas, maka diperoleh atau rumus debit aliran ya, ini rumus debit aliran 7,85 kali 10 pangkat -5 kali 20. Dapat juga nilainya, satuannya meter kubik per sekon karena volume air per tiap satuan waktu. Kemudian setelah delta T 1 menit, seperti informasi dari soal, kita jadikan sekon, maka volume air yang mengalir keluar dari keran adalah delta V sama dengan Q delta T. Masukkan nilainya, maka diperoleh 0,942 meter kubik. Jadi yang jelas ketika membaca soal, untuk mencari solusinya, yang pertama dilakukan adalah menentukan nilai yang diperoleh dari informasi tersebut atau besaran-besaran yang ditentukan. Maka tinggal pasang rumus, masukkan nilai, nah dapatlah hasilnya. Nah, misalkan penampang tidak terlalu besar. Nah, kalau tadi kita telah membahas penampang yang sangat besar dibandingkan dengan penampang keran ya. Nah, bagaimana jika penampang penampung tidak terlalu besar dibandingkan dengan penampang keran? Mari kita kembali ke persamaan Bernoulli dengan menggunakan P1 sama dengan P2 sama dengan P0 sama dengan 1 atm. Nah, bisa dimasukkan persamaannya karena sama dengan P0, maka ininya ya, row-nya juga habis. Ini kalau di ruas kanan juga sama ya, di ruas kanan kita samain 1/2 V2 kuadrat tambah G
H2 kali dengan rho ya. Jadi rho nya juga habis sebenarnya ya. Rho di sini juga sudah tidak ada. Selanjutnya kita gunakan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2, atau kita memisahkan satu. Jadi suku V1 sama dengan A2 per A1 dikali dengan V2. Nah, dengan mengganti V1 pada persamaan tersebut ya, dimasukkan ke persamaan ini ya, masukkan ke persamaan ini, maka diperoleh 1/2 A2 per A1 V2 kuadrat tambah GH1 sama dengan 1/2 V2 kuadrat tambah GH2. Kemudian V2 kuadrat ya. Jadi kalau bisa dituliskan juga dalam bentuk seperti ini, dan diperoleh V2 kuadrat 2GH1 H2. Jadi ini anu saja ya, operasi matematika biasa dengan menyisihkan satu suku V2 kuadrat di ruas kiri dan sisanya kita bawa ke ruas kanan. Kita lihat contoh. Menara air yang tinggi permukaannya 10 meter memiliki luas jari-jari penampang 50 cm. Nah, tentukan laju keluarnya air di suatu pipa yang jari-jari penampangnya 8 cm yang berada di dasar menara. Kemudian turunkan laju turunnya permukaan air, tentukan laju turunnya permukaan air di bak penampung, dan berapa jauh turunnya permukaan air di bak penampung setelah air mengalir keluar selama. Nah, informasi tadi di soal ya, ketinggiannya adalah 10 meter, kemudian A1-nya juga dicari dengan menggunakan rumus luas lingkaran karena penampangnya berbentuk lingkaran, diperoleh ini ya. A2 juga sama dengan menggunakan jari-jari R2, diperoleh 0,02 meter kuadrat. Laju keluar air di pipa pengeluaran, pipa yang keluar tadi memenuhi ya, kita pakai persamaan yang terakhir kita turunkan, maka diperoleh nilai V2 sama dengan 14,15 meter per sekon. Laju turunnya permukaan air di bak penampung yang masukkan ke dalam persamaan kontinuitas yang sudah kita ubah bentuknya seperti ini, diperoleh 0,36 kali meter per detik. Kemudian seberapa jauh turunnya permukaan air di bak penampung selama 2 sekon ya. Jadi berarti dia delta H. Jadi kecepatannya V1 kali delta T. Jadi nilai 0,36 kita masukin dikali dengan T 2 sekon, diperoleh 0,72 meter. Venturimeter ya, aplikasi berikutnya adalah venturimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa tertutup. Nah, contohnya mengukur laju aliran minyak pipa penyalur minyak dari tempat penghilangan ke kapal tangkar di pelabuhan. Karena minyak yang mengalir dalam pipa tidak dapat dilihat, maka diperlukan teknik khusus untuk mengukur laju aliran tersebut. Nah, teknik yang dilakukan adalah memasang pipa yang penampangnya berbeda penampang pipa utama, kemudian mengukur tekanan fluida pada pipa utama dan pipa yang dipasang. Nah, contoh skemanya adalah venturimeter. Nah, kita terapkan asas Bernoulli atau hukum Bernoulli pada dua lokasi di pipa utama dan pipa yang dipasang. Nah, masukkan persamaan Bernoulli tadi. Kemudian karena pipa posisinya mendatar, maka kita dapat mengambil H1 sama dengan H2. Nah, jadilah persamaannya ini, artinya karena ini sama ya, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini skemanya. Selanjutnya kita gunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2 sehingga diperoleh
Nah, persamaan ini masukkan V2 ya, berarti besaran V2 yang dimasukkan ke sini. Atau kita kumpulkan P1 P2 di ruas kiri. Nah, kita pisahkan untuk mencari V2 nya ya, V1 nya ya, V1 yang ini. Nah, maka suku-suku yang lain dibawa ke ruas kanan. Yuk kita lihat contohnya. Untuk mengukur perbedaan tekanan pada pipa penampang kecil dan besar pada pipa yang dialiri air, kita gunakan venturimeter berbentuk pipa U yang berisi air raksa. Perbandingan luas penampang pipa kecil dan pipa besar adalah 1:2. Jika selisih tinggi permukaan air raksa, maka pipa U adalah 5 cm pada pipa U ya. Berapakah kecepatan fluida pada pipa berpenampang besar dan pipa berpenampang kecil? Berapa pula debit aliran fluida jika jari-jari penampang pipa kecil 5 cm? Ya, perbedaan tekanan pada pipa berpenampang besar dan kecil. Itu informasi dari soal. P1 kurang P2. Jadi indeks ini menunjukkan bahwa dia adalah massa jenis air raksa. Kecepatan aliran fluida pada pipa berpenampang besar dihitung dengan persamaan berikut. Ya, tinggal masukkan nilainya ya. Maka diperoleh 4,53 ya. Atau V1 kuadrat ya. Nah, kalau ini masih dalam bentuk kuadrat, kita akarkan dapat 2,1 meter per sekon. Laju aliran air di pipa berpenampang kecil adalah V2 A1, ini dari persamaan kontinuitas, dapat 4,2 meter per sekon. Luas penampang pipa kecil A2 nya adalah PR kuadrat ini ya, PR2 kuadrat. Ini dikuadratkan. Maka dapat 0,008 meter. Nah, kalau misalkan ada nilai yang tidak tepat dalam perhitungan, silahkan dicoret-coret sendiri catatannya dan dibetulkan ya. Debit aliran Q sama dengan A2 kali V1. Nah, masukkan nilainya yang telah diperoleh di sini. Kali V2 nya juga 4,2 V2. Nah, ini ya. Dapat 0,034 meter per sekon. Tabung pitot ya, ini juga digunakan untuk mengukur laju aliran udara. Tabung ini memiliki dua ujung pipa, satu ujung pipa ujung satu ya, lihat di ujung satu memiliki lubang yang menghadap aliran udara dan ujung yang lain memiliki lubang yang menyinggung aliran udara. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi tabung pitot. Udara yang masuk pada ujung satu, udara yang masuk ini ya pada ujung satu, sedangkan udara pada ujung 2 memiliki laju yang sama dengan laju udara di luar. Alat ukur tekanan mengukur beda tekanan udara pada dua ujung pipa. Kita gunakan hukum Bernoulli lagi pada ujung 1 dan ujung 2. Nah, jadi persamaannya ini. Kemudian karena H1 H2 juga sama ya. Jadi karena H1 nya H2 nya sama. Kemudian laju udara di ujung 1 0 dan ujung 2 sama dengan laju udara luar, atau V1 sama dengan 0, V2 sama dengan V. Sehingga diperoleh masukkan nilai 0 pada V1 nya 0. Atau ya pisahkan V2 di ruas kanan, yang suku lain di ruas kiri dan suku lain di ruas kanan. Maka laju aliran udara dapat ditentukan menjadi V sama dengan akar 2 delta P per rho. Nah, kita lanjut pada viskositas. Viskositas adalah besaran untuk mengukur kekentalan fluida. Ya. Persamaan Bernoulli yang telah kita bahas berlaku untuk fluida yang tidak kental. Namun, sebenarnya semua fluida memiliki kekentalan, termasuk gas.
Untuk memperagakan adanya kekentalan fluida, perhatikan ilustrasi gambar ya. Perhatikan ilustrasi gambar ini ya. Fluida diletakkan di antara dua plat sejajar. Satu plat digerakkan dengan kecepatan konstan V arah sejajar kedua plat. Permukaan fluida yang bersentuhan dengan plat yang tetap atau diam, sedangkan yang bersentuhan dengan plat yang ikut bergerak dengan kecepatan V juga. Akibatnya terbentuk gradien kecepatan. Lapisan fluida yang lebih dekat dengan plat bergerak memiliki kecepatan yang lebih besar. Untuk mempertahankan kecepatan tersebut diperlukan gaya F yang memenuhi persamaan berikut. Ya. Kemudian ini itu adalah A luas penampang plat ya. A luas penampang plat, kemudian L itu adalah jarak yang memisahkan kedua plat. Nah, ini ya. Kemudian F gaya yang diperlukan untuk mempertahankan plat tetap bergerak dengan kecepatan V. Itu untuk F-nya. Kemudian nu adalah ini ya. Nu adalah konstanta yang disebut koefisien viskositas fluida. Nah, contohnya, contoh dalam di sekitar kita untuk mengalirkan minyak ya. Ini aplikasi, contoh aplikasi. Dari suatu tempat ke tempat lain melalui pipa-pipa diperlukan pompa yang cukup kuat sehingga terjadi perbedaan tekanan antara dua ujung pipa ya. Kemudian gerakan jantung kita menyebabkan perbedaan tekanan antara ujung pembuluh darah sehingga darah bisa mengalir. Kemudian kasus lumpur lapindo. Ya, pompa yang dipasang pada sumber lumpur lapindo sering gagal. Ini karena viskositas lumpur yang sangat besar. Nah, berdasarkan persamaan debit aliran berbanding terbalik dengan viskositas ya. Viskositas lumpur yang sangat besar menyebabkan debit aliran yang sangat kecil meskipun perbedaan tekanan yang dihasilkan pompa cukup besar. Itu fenomena di sekitar kita. Nah, debit alirannya diberikan persamaan PR pangkat 4 kali delta V delta P per 8 U kali L. Nah, ini koefisien viskositas beberapa jenis fluida dan ini konstanta koefisien viskositas ya. Nah, tadi dilambangkan dengan simbol nu. Nah, langsung kita lihat contoh. Misalkan oli mesin mengalir melalui pipa kecil dengan diameter penampang 1,8 mm. Panjang pipa adalah 5,5 cm. Berapakah beda tekanan antara dua ujung pipa agar oli mengalir dengan debit 5,6 ml per menit? Perhatikan informasi dari soal. Ya, jari-jari penampang pipa R sama dengan 1,8 per 2 ya, karena diameternya ya. Ini diameter otomatis setengahnya adalah jari-jari. 0,9 jadikan satuan meter. Kemudian panjang pipa L adalah 5,5 cm. Jadikan juga meter. Kemudian debit aliran 5,6 ml ya. Jadikan juga meter per sekon ya, dengan mililiter jadikan meter, dan 1 menit ya, ini per menit ini 1 menit 60 sekon, maka dapat nilai ini untuk debit aliran. Nah, berdasarkan tabel viskositas tadi bahwa nu adalah viskositas, koefisien viskositasnya adalah 200, maka P sama dengan 200 kali 10 pangkat min 3 Pascal sekon ya. Dapat nilai ini. Jadi dengan menggunakan persamaan Poisson, delta P nya sama dengan 8 nu LQ per 4 pi R pangkat 4. Ya, tinggal memasukkan nilai-nilai yang telah diperoleh tadi. Maka diperoleh bahwa beda tekanan antara dua pipa ujung pipa agar oli mengalir
dan kecepatan 5,6 ml per menit diperoleh 3973 Pascal. Nah, hukum Stokes bisa pula digunakan untuk menentukan koefisien viskositas fluida. Benda yang bergerak dalam fluida mendapatkan gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah benda. Besarnya gaya gesekan bergantung pada kecepatan relatif benda terhadap fluida serta bentuk benda. Nah, untuk benda yang berbentuk bola, besarnya gaya gesekan memenuhi persamaan Stokes. Ya, F sama dengan 6pi nu R kali V. Dengan F adalah gaya gesek pada benda oleh fluida, kemudian R adalah jari-jari bola, V adalah laju relatif terhadap fluida. Nah, ini tinggal memasukkan W sama dengan FA tambah Fs, kemudian rho B 4pi per 3 R pangkat 3. Ini untuk kali G. Nah, ini sebenarnya berasal dari persamaan berat ya, M kali G. Nah, ini itu adalah M nya kita peroleh dari rho V ya, volume bola adalah 4 per 3 PR pangkat 3, maka dia peroleh nilai ini. Ini untuk benda. Nah, untuk fluida juga sama, 4 per 3 PR pangkat 3 kali G, kemudian masukkan Fs. Fs itu yang ini ya, gaya gesekan oleh fluida. Maka kita gabungin. Nah, kita keluarkan parameter ini. Nah, ini kita bawa ke ruas kiri. Nah, maka diperoleh persamaan lebih sederhana seperti ini. Atau lebih sederhananya lagi, ruas ini suku ini disendirikan, suku lain dibawa ke ruas kanan. Nah, dan yang terakhir bahasan kita tentang bilangan Reynolds. Fluida yang mengalir melalui benda yang mengalir dalam pipa bersifat laminer jika laju fluida cukup kecil. Jika laju fluida diperbesar, maka suatu saat aliran fluida menjadi turbulen. Adakah kriteria untuk menentukan apakah aliran fluida bersifat laminer atau turbulen? Jawabannya tentu saja ada. Kriteria ini disebut dengan bilangan Reynolds. Diberikan persamaan R sama dengan rho V kali D per nu. Jadi berhubungan juga dengan viskositas ya, koefisien viskositas. Dengan R adalah bilangan Reynolds, tidak berdimensi, karena jika besaran-besaran ini dilengkapi dengan satuan kemudian dihitung, maka setiap satuannya saling meniadakan sehingga R ini tidak berdimensi. Rho adalah massa jenis fluida, V laju aliran fluida, dan nu koefisien viskositas. Nah, D ini dimensi benda yang dilalui fluida atau diameter penampang pipa yang dialiri fluida. Nah, jika R kurang dari 2000, maka aliran fluida laminer. Tapi kalau lebih besar dari 5000 sebenarnya ya, 5000 ya, ini 5000. Maka dia kalau lebih besar dari 5000 maka dia adalah turbulen. Nah, kalau misalkan diantaranya itu antara 2000 dengan 5000 maka dia adalah aliran transisi ya, transisi dari laminer ke turbulen. Nah, jika R-nya kurang dari 5000 dan lebih besar dari 2000. Nah, ini adalah kalau nilai Reynolds-nya adalah, maka dia tergolong sebagai aliran transisi ya. Jadi artinya apa? Artinya yang semula fluida itu mengalir dalam bentuk laminer
akan mengalami perubahan, sesaat akan mengalami perubahan menuju aliran turbulen, maka itu disebut sebagai aliran transisi. Oke. Nah, yuk kita lihat contoh. Air yang bersuhu 20 derajat Celcius mengalir dengan laju 1,5 meter per sekon melalui pipa yang memiliki diameter penampang 6 mm. Hitunglah bilangan Reynolds dan apakah aliran bersifat laminer dan turbulen. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa untuk mengidentifikasi jenis aliran tersebut tentu saja dengan berdasarkan nilai bilangan Reynolds. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung bilangan Reynolds. Nah, berdasarkan tabel koefisien viskositas yang tadi di slide sebelumnya, nu adalah 1 kali 10 pangkat min 3 Pascal Scone. Maka bilangan Reynolds-nya, pasang rumus bilangan Reynolds, R sama dengan rho V kali D per nu. Jadi masukkan, ini adalah massa jenis air 10 pangkat 3 dan ini adalah kecepatan yang telah ditentukan dari soal. Kemudian ini adalah diameter juga ditentukan, tapi kita ubah dalam bentuk meter. Dan ini adalah nilai koefisien viskositas. Ini itu hasilnya kalau dihitung berapa ya? 9 kali 10 pangkat 3 atau 9.000 ya. Jadi ini tewas. Nah, ini kan 1,5 kali 6, dapat 9.000. Ini itu R lebih besar dari 2000. Ini lebih besar dari 5.000 ya, 5.000. Nah, ini 5.000 sebenarnya. 5.000, maka aliran ini bersifat turbulen. Jadi seperti itu cara sederhana untuk menentukan apakah aliran tersebut bersifat laminer atau turbulen, atau bahkan bisa jadi bersifat transisi. Nah, demikian pembahasan kita pada hari ini. Jadi pokok bahasan fluida atau bab fluida telah selesai ya. Jadi ada tiga kali pertemuan telah kita bahas semua. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Terkait pemberian tugas, kita lanjutkan di grup WA atau di e-learning Unmul sebagai media pembelajaran yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.